Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Coba yang merasa sehat tangannya diangkat. Sudah turunkan semuanya. Semoga tadi yang sudah mengangkat tangannya besok uang sakunya ditambah sama orang tuanya. Ditambah lagi rizkinya. Dan yang paling utama diberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini itu bisa barokah dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Al-Fatihah. Oke, baik anak-anak, saya absen dulu ya. Untuk kelas 3 Sunan Kalijagaya, apakah ada yang izin sakit atau yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Siapa namanya? Yang Farhan Rosdi. Kenapa kalau boleh tahu nggak masuk? Jatuh ketika bermain di masjid. Jadi gini anak-anak, kita kalian ya, kok bukan kita, kalian sebagai anak-anak kan pasti senang bermain, yaitu hal yang wajar atau lumrah buat kalian sebagai anak-anak yang masih kelas 3 MI ini. Nah, tapi ketika kita mau bermain itu juga harus tahu aturan di mana dan kapan kita harus bermain. Contoh semisal seperti yang dilakukan Mas Farhan tadi. Mas Farhan itu bermain, tapi tempatnya yang salah. Dia bermain di dalam masjid. Bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah, rumah pemilik alam semesta ini. Masjid itu tempatnya buat apa sih? Buat sholat. Oke, bener. Buat apa lagi? Buat beribadah orang muslim. Oke. Buat apa lagi? Buat ngaji. Oke, pintar. Nah, untuk kalau masjid itu kan ya untuk beribadah umat muslim ya. Kok dibuat main? Ya otomatis yang punya rumah kan ya marah toh. Siapa yang punya rumah? Sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibaratkan gini, misal Mas Aldo main ke rumahnya Mas Aldi, tapi Mas Aldo waktu di rumahnya Mas Aldi itu nggak sopan, istilahnya lari-larian kesana kemari masuk kamar ibu bapak terus ngambil barang, itu kan nggak sopan namanya. Nah, sama seperti Mas Farhan tadi, ya saya maklumi kalian itu masih kecil, masih senang bermain, tapi ya harus tahu tempatnya. Ya masa main di rumahnya Allah kan dia nggak boleh. Kita harus tahu tempat ketika bermain seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan sudah paham ya anak-anak, kalau kita itu tidak boleh main di dalam masjid. Kita harus mengutamakan akhlak kita. Nah,
di dalam masjid itu seperti apa toh Pak? Nah, gini anak-anak, akhlak kita, adab kita ketika di dalam masjid itu seperti apa? Kita harus khusyuk ke dalam masjid. Kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Gak mungkin seorang hamba seperti kita, seperti kalian itu tidak ada dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertamu dalam rumahnya Allah, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khusyuk dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriktikaf. Nah, ada yang tahu gimana sih niatnya iktikaf itu seperti apa? Ada yang tahu belum? Coba ditirukan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu iktikafa sunata lillahi ta'ala. Amin ya robbal. Nah, jadi ketika di dalam masjid kita harus mengutamakan akhlak kita, harus khusyuk. Kita berzikir pada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Oke, masuk ke pembelajaran ya. Oke. Belum saya menambahi materi akidah akhlak kita pada pagi hari ini, saya mau bertanya pada teman-teman atau anak-anak sekalian. Di minggu lalu kita sudah dapat materi apa saja sih? Coba yang tahu angkat tangan. Gak usah buka buku dulu, bukunya nggak boleh dibuka. Ayo yang masih ingat siapa? Ayo. Materinya tentang apa mas? Betul, sifat-sifat wajib Rasul. Yang pertama apa? Pertama adalah sidik. Kedua apa? Yang kedua apa? Amanah. Yang ketiga tabligh. Keempat fato. Nah, anak-anak sekalian, bahwasanya perlu diketahui ketika ada sifat wajib bagi Rasul atau sifat yang ada dalam diri Nabi dan Rasul, ada juga loh ya sifat yang tidak ada dalam diri Rasul. Nah, tadi 4 kan sudah pasti ada dalam diri Rasul toh. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada apa? Amanah, yang ketiga tabligh, keempat fatonah. Nah, dalam diri Rasul ini, 4 sifat yang akan kita bahas nanti ini itu tidak ada dalam diri Rasul, atau sifat yang mustahil dimiliki Nabi dan Rasul. Yang pertama ada hizib atau salah. Hizib itu artinya salah. Yang kedua ada khianat atau curang. Nomor 3 ada khitman atau menyembunyikan. Nomor 4 ada baledah atau bodoh. Jadi 4 poin yang kita akan bahas nanti itu juga berkaitan dengan materi yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan minggu lalu terkait hizib, khianat, khitman, dan baladah. Itu ada terkaitan dengan sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib dan mustahil Rasul ini ada istilahnya apa? Perbedaan dan mencolok. Untuk sifat wajib Rasul itu
ada sifat yang ada di dalam diri nabi dan rasul. Nah, sedangkan sifat yang mustahil 4 tadi yang sudah saya sampaikan itulah adalah sifat yang tidak ada dalam diri rasul, seperti itu. Nah, tujuan kita mempelajari sifat mustahil dan sifat wajib rasul itu apa sih? Nah, ini adalah sebagai gambaran pada anak-anak sekalian bahwasanya selain nabi juga memiliki sifat wajib, nabi juga memiliki sifat mustahil. Selain nabi juga memiliki sifat yang sudah pasti ada dalam diri nabi dan rasul, tapi nabi juga memiliki sifat mustahil, sifatnya tidak ada, sudah pasti tidak ada dalam nabi dan rasul, seperti itu. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini anak-anak, kita harus tahu sifat wajib dan mustahil nabi dan rasul itu seperti apa, agar kita itu tidak bisa membedakan mana sih nabi yang beneran, mana sih nabi yang mengaku-ngaku nabi. Jadi kita bisa tahu apakah orang itu nabi beneran atau cuma ngaku-ngaku sebagai nabi atau utusan Allah, seperti itu. Nggih. Paham ya sampai sini kira-kira anak-anak? Oke, untuk bahan evaluasi kalian bisa dikerjakan ya di LKS halaman 23. Ada room A, B, dan C, silakan dikerjakan. Dan minggu depan bisa kita koreksi bersama-sama dan kita kerjakan bersama-sama, seperti itu ya. Oke. Oh iya, tadi maaf kelupaan, kita belum mengirimkan doa ya kepada teman kita Mas Farhan Rosidi yang dapat musibah tadi ya. Semoga anak-anak kelas 3 Sunan Kalijogo itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa bersekolah, bisa belajar di sekolahan kita tercinta ini. Dan untuk Mas Farhan kita doakan semoga bisa belajar bersama kita di sekolahan kita ini. Al-Fatihah. Amin. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.